imunisasi apakah benar bisa bikin anak sakit, Prof? Oh, imunisasi itu kita kan memasukkan antigen. Sakit paling sakit yang disebut kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI ya, pernah dengarnya KIPI. KIPI itu hanya ringan biasanya, sakit di tempat suntikan. Apa pentingnya sebenarnya imunisasi dan vaksinasi? Ya betul, sangat penting sekali. Oleh karena ibu bapak, kadang-kadang ibunya boleh, bapaknya nggak boleh. Kata bapak nggak boleh, kata nenek kakek nggak boleh. Jangan Bu, ibu mesti kasih pengertian ke suami, ke nenek dan kakeknya ya. Kita selalu mengenal dua ya, imunisasi sama vaksinasi. Imunisasi itu adalah suatu proses di mana tubuh kita diberikan satu challenge, satu antigen, dia bereaksi membentuk antibodi, itu imunisasi ya. Sebetulnya sama aja kalau vaksinasi itu proses pemberian obatnya, vaksinnya, antigennya. Halo Sobat Semaya semuanya, kita ketemu lagi nih di acara RSHS Podcast. Nah, hari ini kita bakal membahas salah satu topik yang pastinya semua orang sebenarnya udah tahu nih, yaitu tentang imunisasi demi masa depan anak. Dan topik ini tentunya pasti penting banget buat ayah bunda yang ada di rumah yang masih punya anak bayi atau balita. Nah, kita bakal kupas tuntas semuanya, walaupun mungkin udah pada tahu nih di rumah tentang bagaimana imunisasi itu, tapi ada juga yang mungkin masih ragu, bingung, atau mungkin takut buat bawa anaknya untuk imunisasi. Padahal imunisasi ini merupakan salah satu investasi penting untuk masa depan anak kita. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, yang tentunya udah kalahkan di bagian anak nih ya, ilmu kesehatan anak, dan merupakan mantan direktur RSHS dan salah satu bagian dari Imunisasi Indonesia. Langsung saja kita panggilkan Profesor Dr. Cissy Kartasasmita, spesialis anak konsultan PhD. Halo Prof. Halo, selamat siang. Selamat siang, terima kasih nih Prof sudah hadir di acara RSHS Podcast ini, udah mau berbagi-bagi mengenai informasi serta gaya hidup ya Prof ya. Iya. Mungkin sebelum kita mulai, boleh nggak sih Prof perkenalan dulu biar yang di rumah makin kenal dekat dengan Prof? Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa menjadi tamunya Dokter Gigi Lala ini, Mbak Lala ya yang cantik. Saya senang sekali berbagi nanti dengan Bapak Ibu sekalian. Saya bekerja di RSHS di bagian anak sebagai guru besar respirologi. Respirologi itu penyakit saluran pernafasan, dan saya juga menjadi anggota di satuan Satgas Imunisasi dari Ikatan Dokter Indonesia, dan juga anggota dari Komite Ahli Imunisasi dari Kementerian Kesehatan. Mungkin itu cukup. Cukup Prof. Wah, memang Prof ini berarti sudah sangat lama ya Prof di bidang anak ya Prof ya, ketemu dengan anak-anak. Iya, udah lama. Dari bayi sampai remaja ya, udah banyak lama. Dan dari respirologi penyakit saluran pernafasan saya juga memperdalam atau lebih mengulik lagi mengenai imunisasi. Nah ini nih yang bakal kita bahas hari ini, terutama ini juga kalau nggak salah dekat-dekat ini bakal ada hari imunisasi ya Prof, benar ya Prof? Jadi itu yang disebut Pekan Imunisasi Nasional ya, itu dari Indonesia. Sebetulnya ini adalah bagian dari World Immunization Week. Jadi di dunia WHO itu mencanangkan 24 sampai 30 April, jadi setiap tahun itu akhir bulan April, satu minggu merupakan minggu untuk meningkatkan kepedulian terhadap imunisasi, vaksinasi ya, sehingga semua diharapkan ikut. Jadi untuk tahun ini temanya adalah Immunization for All, jadi imunisasi untuk semua. Ya. Baik. Jadi tidak hanya anak, kan kita pikirnya imunisasi itu bayi anak, betul, padahal ya. sekarang ibu hamil, orang dewasa, lansia, semua sekarang membutuhkan, sehingga dicanangkan lebih supaya semua lebih peduli untuk itu. Betul Prof. Mungkin sebelum kita bahas yang lebih dalam lagi nih Prof, boleh nggak sih Prof dijelaskan dulu sebenarnya apa sih Prof imunisasi itu? Ya,
selalu mengenal dua ya, imunisasi sama vaksinasi. Imunisasi itu adalah suatu proses di mana tubuh kita diberikan satu challenge, satu antigen, dia bereaksi membentuk antibodi, itu imunisasi ya. Sebetulnya sama aja kalau vaksinasi itu proses pemberian obatnya, vaksinnya, antigennya, itu disebut vaksinasi. Jadi kalau kita mau imunisasi ya berhubungan dengan antibodi, tapi kalau vaksinasi berhubungan dengan vaksinnya. Oh, tapi sebenarnya proses kerjanya hampir mirip ya Prof di sini. Itu sebetulnya sama aja, akhirnya akan timbul kekebalan. Kekebalan tubuh di dalam tubuh Masing-masing yang diberi vaksin. Kalau untuk imunisasi ini sebenarnya seberapa penting sih Prof? Imunisasi sebetulnya penting ya. Imunisasi kan sudah lama sekali ya, dari abad yang lalu ya. Kita lihat bahwa dari sejarahnya itu vaksin itu sejak Edward Jenner itu ya, untuk vaksin variola atau cacar. Itu udah tahun 1786 ya, itu udah lama sekali. Kemudian kita lihat sesudah itu banyak vaksin-vaksin karena memang dianggap penting, karena dengan dibuktikan dengan vaksin itu bahwa seseorang yang telah mendapat vaksin yang isinya adalah antigen atau zat yang dari virus atau bakteri itu dalam jumlah sedikit sehingga dia tidak menyebabkan penyakit, tapi dia merangsang sel-sel imun tubuh. Jadi ada respon imun namanya, membentuk antibodi. Nah, antibodi atau yang kita kenal dengan zat aktif yang untuk mencegah penyakit itu, nah itu yang akan mencegah seseorang tertular penyakit gitu. Jadi sangat penting karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang disebut PD3I itu banyak ya, dan itu kalau pernah bisa cuma sakit ringan, bisa sakit berat, bisa sampai meninggal atau cacat ya. Itu yang tidak kita inginkan tentunya ya. Iya betul Prof. Jadi kalau misalnya nih Prof, ada sebagian orang yang mungkin tidak mau menerima vaksinisasi gitu Prof, untuk anaknya atau untuk dirinya gitu. Itu apa sih Prof sebenarnya yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi pertama tentu dia tidak akan mendapatkan hasil langsung dari proses respon imunnya itu ya. Jadi dia tidak akan punya antibodi, dia tidak punya daya tahan untuk mempertahankan terhadap penyakit kalau penyakit itu infeksi itu datang. Sedang kita nggak tahu infeksi datang dari mana ya, di mana-mana bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga dia itu nanti akan bisa mengalami sakit dari mulai dia sakit ringan, sedang, berat sampai sakit yang sangat berat. Dan kalau dia sakit, dia bisa menularkan ke orang lain. Misalnya dia seorang ibu menularkan ke anak, anak menularkan ke kakeknya, ke neneknya. Jadi itu yang menyebabkan perlunya dilakukan imunisasi atau vaksinasi ini ya. Jadi untuk mencegah penularan, menurunkan kemungkinan kematian, kecacatan, kesakitan, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Berarti penting sekali sebenarnya Prof ya, imunisasi. Iya, tentu sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Saya mungkin masih banyak yang ragu ya Prof ini di rumah. Iya, sebetulnya jangan ragu, jangan mendengarkan atau membaca hal-hal yang negatifnya dari situ. Selalu ada kan yang negatif ya. Jadi Ibu pikirkan lagi, kalau seandainya ikut-ikut nggak diimunisasi, nanti ada sih Ibu yang bilang gini, anak saya tuh tiga-tiganya nggak divaksinasi tapi dia sehat, ini tidak tertular. Dia malah harus berpikir terima kasih kepada sekitarnya. Betul. Kalau di sekitar anak itu semua diimunisasi, semua mempunyai antibodi, semua tidak sakit, anak ibu itu secara tidak langsung akan terproteksi. Itu yang disebut herd immunity, imunitas lingkungan ya. Jadi jangan sombong bahwa anak tiga vaksin tapi tidak sakit ya. Itu hanya kebetulan aja Allah memberikan mujizat ya kepada keluarga itu. Kalau untuk imunisasi ini Prof, sebenarnya pemberiannya itu sejak kapan sih Prof? Imunisasi yang pertama itu udah dari abad lalu ya. Kalau di dunia itu yang tadi 1796 kalau nggak salah Jenner itu yang dia itu memberikan dulu inokulasi, namanya memberikan zat yang diambil dari lepuhan dari cacar, tapi cacarnya bukan cacar air seperti ini, cacar yang variola namanya, cacar yang betul, yang kalau sisanya tuh ada sisa-sisa kerut-kerut jaringan ya, bopeng ya kita katakannya. Nah, cacar itu yang pertama itu di Indonesia diberikan tahun 1956. Kemudian sesudah itu
Terus para peneliti melakukan, terus ada pemberian tahun 1917 kan ada flu pandemi, terus dicari terdapat bisa dibikin vaksinnya itu tahun 45, terus sampai sekarang terus dibikin setiap waktu kalau ada hasil yang baik. Tapi ada vaksin yang enggak jadi-jadi seperti HIV itu sampai sekarang belum jadi, udah 40 tahun mungkinnya dari tahun 80-an. Ada vaksin yang lama, polio itu sampai 60 tahun. Tapi ada vaksin yang sangat cepat, itu COVID. Ingat nggak? Ya, betul, COVID banyaknya bisa cepat dibuat karena orang makin pintar dan juga mungkin biayanya ada. Karena pembuatan vaksin dengan penelitian dan semuanya itu mahal sekali. Makanya biasanya suka lama. Namun kepentingannya tentu sangat makin lama itu makin sangat dapat dibuktikan bahwa angka kematian itu menurun, ya. COVID aja lah, COVID itu tiba-tiba hilang aja kan, itu cuman karena kalau nggak ada vaksin ya kan nggak mungkin hilang. Mulai berubah ya Prof, dari pandemi ke endemi sampai sekarang mungkin orang menganggapnya itu hanya seperti flu biasa. Ya, seperti flu biasa karena dia makin lemah si virusnya ya. Berarti itu salah satu yang buat orang bisa ngerti ya Prof ya, mungkin lebih gampang dianalogikan betapa pentingnya sebenarnya imunisasi dan vaksinasi. Iya betul, sangat penting sekali oleh karena ibu bapak kadang-kadang ibunya boleh, bapaknya nggak boleh. Kata bapak nggak boleh, kata nenek kakek nggak boleh. Jangan Bu, ibu mesti kasih pengertian ke suami, ke nenek dan kakeknya ya. Jadi marilah mulai, kalau belum kita mulai, kalau yang sudah lanjutkan. Baik, Prof. Nah sekarang kita mau menanyakan nih Prof, sebenarnya kalau untuk pemberian vaksinasi itu sebenarnya mulai dari anak usia berapa sampai berapa nih? Kalau anak kan sampai 18 tahun ya, dari nol, dari mulai bayi lahir. Dari sejak lahir bayi itu imunisasi sudah ada yang harus diberikan. Yang pertama adalah hepatitis B, diberikan pada bayi segera setelah lahir beberapa jam sesudah stabil, bayi itu harus diberikan hepatitis B sesudah dia suntik vitamin K tentunya. Kemudian kenapa harus diberikan? Karena dia untuk mencegah adanya penularan dari ibu ke bayinya. Jadi takutnya ibu, tapi sekarang udah ketahuan ibu-ibu yang positif udah bisa ketahuan sehingga bisa diberikan pencegahan juga. Nah untuk bayi-bayi ini yang normal itu lahir diberikan beberapa jam kemudian dia bisa diberikan polio. Polio kadang-kadang kita bisa diberikan waktu dia pulang dari rumah sakit, tapi umumnya sekarang adalah mungkin sesudah di rumah ya. Kemudian sebetulnya jangan di rumah sakit aja, di bidan, dimanapun dia dilahirkan. Yang pertama itu hepatitis B, yang disebut hepatitis B0. Kemudian kita lanjutkan dengan polio, kemudian dengan BCG. Nah itu diberikan sebelum umur 1 bulan kalau bisa. Kemudian umur 2, 3, 4 diberikan DTP, hepatitis B, HIV itu di dalam 1 suntikan. Kadang-kadang ditambah dengan polio yang disebut ya. Kalau 5 disebut pentavalen, kalau 6 disebut hexavalen. Nah itu yang harus diberikan umur 2, 3, 4. Tapi selain itu pada umur itu juga diberikan rotavirus vaksin untuk diare, untuk mencret. Harus diberikan pada umur 6 minggu juga ya. Jadi paling cepat. Jadi diberikan 2, 3, 4 terus. Kemudian pada 2, 3 juga diberikan PCV, pneumonia konjugasi, yang itu untuk radang paru-paru ya. Nah itu diberikan 2, 3, 12. Jadi 2 kali, kemudian ulangannya 12 bulan, 1 tahun. Nah sebelum 12 itu masih ada yang umur 9 bulan diberikan MR, measles, rubella. Itu untuk campak dan rubella ya. Itu diberikan umur 9 bulan. Nah kemudian sesudah itu selesai, itu dasarnya selesai semua, kita masuk ke vaksin booster ulangan. Itu 18-24 bulan. Diberikan lagi DTP, HIV, sama polio itu. Kemudian sesudah itu diberikanlah pada umur di sekolah bias ya. Jadi sesudah 2 tahun di sini selesai, belum selesai itu, masih ada lagi nanti di sekolah. Seandainya dia nggak sekolah, dia bisa didapatkan di puskesmas. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu di PT masih ya. Kemudian diberikan lagi umur kelas 2 itu diberikannya
DT kita namanya, terus kelas 3 diberikan kelas 3 diberikan lagi. Kelas 5 diberikan HPV, vaksin untuk perempuan ya, untuk iya, mencegah kanker serviks, Serviks. hanya untuk anak-anak gadis perempuan. Kemudian diberikan lagi kelas 6. Jadi HPV itu 2 kali. Kelas 5 dan Kelas 5 dan kelas 6. Ya, sebetulnya semua vaksin itu wajib, semua vaksin itu penting. Hanya ada vaksin yang dikeluarkan pemerintah dan diberikan secara gratis, itu di dalam program pemerintah. Tapi ada juga vaksin yang belum masuk program karena vaksin itu memang mahal ya. Jadi kan kalau pemerintah mau masukkan juga harus dipilih-pilih yang mana. Iya. Nah, vaksin itu masuknya nanti ke dalam rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi tambahan-tambahan. Tambahan yang baik. sudah influenza, Iya. tifus, hepatitis A, cacar air, ya itu masuk ke dalam tambahan. Kalau sekarang juga kalau nggak salah ada vaksin yang HFMD ya Prof ya? Nah, HFMD itu memang penelitian sudah ada, vaksinnya sudah ada, tapi kita belum memakainya dan dia tidak masuk ke dalam program imunisasi. Itu sudah mendapat izin dari BPOM mungkin, dan itu bisa dipakai, tapi belum masuk ke rekomendasi Kemkes, belum masuk ke rekomendasi IDAI juga. Dia itu di luar lagi tambahan. Di luar lagi tambahan. Jadi ada yang program pemerintah, ada yang rekomendasi rekomendasi Ikatan Dokter Anak. dan ada tambahan lagi. Betul. Disesuaikan dengan pandemi atau endeminya mungkin ya Prof? Disesuaikan dengan memang epidemiologi ya, epidemiologi itu jadi cara penularan penyakit itu nggak sama. Apalagi Indonesia kan besar ya, mungkin di Jakarta sama di Manado itu beda ya, itu nanti bisa dipelajari di mana HFMD itu diperlukan. Baik, Prof. Jadi menambah lagi nih ilmu-ilmu buat Bapak Ibu di rumah mungkin yang masih bertanya-tanya, karena kan kalau sekarang tren-trennya juga mulai nanya, benar nggak sih ya HFMD baru diperlukan? Oh udah, Gitu ya, mulai Prof? banyak ya, padahal itu baru. Iya, oke. Kalau di Jakarta, di Bandung udah mulai diberikan ya Prof, mungkin ya Prof ya? Saya kira belum diberikan, mungkin baru akan ya, karena izin edar, yang penting adalah izin edar dari BPOM. Kalau udah ada izin edar dari BPOM boleh dipakai. Nah itu saya sendiri belum dengar apa sudah atau belum, tapi mungkin juga kalau sudah itu memang boleh dipakai. Baik, Prof. Mungkin sekarang kita akan masuk ke fakta dan mitos, Prof. Ini soalnya kalau imunisasi ini banyak banget nih, Prof. Kesana kemari ya, Prof ya. Dan kalau orang bilang mungkin ada beberapa aliran kan? Aliran, ya. Aliran imunisasi dan non imunisasi. Betul. Jadi mungkin kita laraskan ini ya, Prof ya, antara fakta dan mitosnya. Mungkin yang dari yang pertama nih, Prof. Imunisasi apakah benar bisa bikin anak sakit, Prof? Oh, imunisasi itu kita kan memasukkan antigen. Sakit paling sakit yang disebut kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI ya, pernah dengar ya KIPI. KIPI itu hanya ringan biasanya, sakit di tempat suntikan, bengkak di tempat suntikan, karena kita kan memasukkan sesuatu ya. Iya, kemudian demam, kemudian mungkin menggigil, tidak bisa tidur, rewel. Tapi itu adalah sakit-sakit yang ringan dibandingkan dengan nanti hasil dari imunisasi itu, di mana akan timbul antibodi yang bisa melawan kuman yang lebih ganas, lebih berat, yang bisa menyebabkan kematian. Kalau di imunisasi paling nggak sakit juga, kalau memang sakit di tempat suntikan. Sesudah imunisasi juga daya tahannya tubuh baik. Kalau kurang daya tahannya, misalnya dia kurang baik membuat antibodinya, sakit juga ringan. Tapi kalau nggak diimunisasi, polio, lumpuhlah seumur hidup. Kalau nggak dikasih hepatitis, dia kena CA liver, nanti di kemudian hari CA dari hati. Itu kan penyakit-penyakit yang udah mahal, udah gitu susah diobati, kemudian juga anaknya menderita ya. Kalau kita lihat lebih jauh, katakanlah dia dengan difteri ya, katakannya ada membran di tenggorokannya, dia nggak bisa napas, akhirnya dia bisa tersumbat saluran pernafasannya. Jadi itu kepentingan imunisasi. Jadi jangan takut sama imunisasi, takutnya sama penyakitnya. Kalau sudah terkena, sudah terjangkit, lebih parah lagi ya, Prof? Lebih parah biasanya. Jadi apalagi kalau polio sih kalau udah lumpuh ya udah ya susah
Obatinya. Diobatinya ya, Prof. Baik, Prof. Lalu yang kedua nih, Prof, mengenai anak saya sehat nih, jadi nggak perlu diimunisasi, bener nggak nih, Prof? Oh enggak dong, anak sehat justru harus diimunisasi. Kalau yang sakit tunggu sampai sehat baru diimunisasi. Jadi semua anak harus diimunisasi. Memang ada anak-anak tertentu yang kita bilangnya daya tahan tubuhnya buruk karena adanya penyakit imunologi ya, gangguan imunologi. Itu bisa diimunisasi dengan cara yang tertentu ya. Dipilih vaksin-vaksin mana yang baik atau yang tidak. Jadi memang sebaiknya sih kita menganjurkan ya untuk semua pasien, semua anak-anak ya untuk mendapatkan imunisasi. Itu merupakan hak anak sebetulnya. Bukan hak ibu bapak untuk melarang ya, hak anak untuk mendapatkan sesuatu yang bisa berguna untuk dia sekarang maupun di kemudian hari. Kesehatan ya. Investasi masa depan juga Investasi berarti. ya, betul. Investasi masa depan. Selanjutnya nih, Prof, apakah benar imunisasi cuman untuk bayi aja, Prof? Tidak, bayi pasti ya, karena semua imunisasi dimulai dari bayi karena banyak penyakit-penyakit yang bisa diderita oleh bayi. Jadi ada penyakit yang pada waktu bayi itu dia menyebabkan sakit, tapi pada orang besar enggak ya. Jadi semua vaksin itu kebanyakan mulai dari waktu dia bayi ya, sebagian besar. Tapi ada vaksin juga yang harus diberikan sesudah anak 1 tahun, anak 15 bulan, itu juga ada. Namun untuk anak-anak ini pemberian vaksinasi itu terutama booster ulangannya itu tentu pada anak-anak yang lebih besar ya. Jadi kalau di negara-negara maju sampai ibu hamil diimunisasi supaya bayi yang lahir terproteksi. Kemudian ibu hamil diimunisasi supaya dia bisa sehat juga ibunya. Jadi memang banyak. Malahan kadang-kadang nenek kakek di sekitarnya harus diimunisasi batuk kerjan misalnya pertusis. Karena supaya bayi lahir kalau dicium nenek kakeknya dia nggak tertular dari nenek kakek. Jadi semualah for all. Iya. Yang tahun ini itu immunization for all. Jadi memproteksi ya. Iya, jadi bukan proteksi hanya orang secara keseluruhan. iya, berarti, Prof. bayi, anak, remaja kan banyak yang males ya imunisasi. Padahal dia juga harus ya. Kalau mau keluar negeri nggak boleh kalau nggak di MMR. Iya. Remaja itu. Ya. Jadi semualah untuk semua. Oke, Prof. Kalau tadi kita udah bahas nih, Prof, tentang imunisasi secara keseluruhan ya, Prof ya. Sebenarnya kalau untuk peran orang tua ini sendiri, Prof, terhadap imunisasi dan anak ini seperti apa sih, Prof? Orang tua itu berperan sangat penting ya. Kita tahu bahwa anak itu tentu sampai remaja sih masih harus kita bimbing, kita lakukan pendekatan pengetahuan. Jadi ibu-ibu silakan membaca, silakan mempelajari gimana cara mengurus anak, memberikan yang terbaik untuk anak, termasuk juga imunisasi. Kalau ibu dengar yang negatif-negatif atau saya tuh ragu atau apa, ibu bisa tanya ke kelompok-kelompok yang bisa dihubungi ya. Ke RSHS juga boleh tanya ya, kan bagian humasnya tanya. Nanti kita jawab. Kemudian ke Ikatan Dokter Anak, ke Ikatan Dokter yang di Jawa Barat, itu semua boleh menulis ataupun membuat WA lah ya. Kalau memang kurang mengerti. Tapi banyak sekarang tinggal, kalau ibu-ibu kan sekarang udah pintar juga ya, pada pakai gadget itu, jadi bisa membuka tentang imunisasi ya, tentang hal-hal yang berhubungan imunisasi. Nah yang penting juga ibu selalu membicarakan sama bapaknya. Ada suatu penelitian kami itu sedang melakukan, itu ibunya sudah mau, terus dia nggak balik lagi karena nggak boleh sama ayahnya. Jadi harus sama-sama lah sebagai orang tua itu sama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, asah ya untuk anaknya. Memberikan imunisasi itu salah satu yang penting ya, karena peran orang tua, ibu dan bapak itu dalam mencapai kesehatan atau kebahagiaan untuk anaknya tentu berperan besar ya pada anak-anak yang masih di bawah umur 18 tahun ini. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di rumah ya, Prof ya. Yang pertama nih, Prof, anak saya nggak sempat untuk dilakukan imunisasi pada waktu tertentu. Nah, gimana tuh, Prof?
kalau misalnya dia nggak sempat pada jadwal yang sudah ditentukan? Ya, imunisasi memang ada jadwalnya ya, itu supaya teratur, supaya sesuai. Nah, kalau sampai tidak bisa, nggak apa-apa. Dia misalnya dia sakit atau dia di luar kota atau di mana, nggak apa-apa Bu. Dia kembali aja nanti dari sana, terus dibuat janji dengan petugas kesehatannya, dokternya, untuk perawatnya, untuk memberikan imunisasi yang disebut imunisasi kejar. Dikejar imunisasinya ya. Jadi imunisasi kejar itu memberikan imunisasi untuk mengganti yang tidak sempat diberikan, ya. Itu bisa kapan saja, sesegera mungkin. Jadi mungkin dia nggak akan ikut urutan yang normal dalam kata yang ada, tapi dia dibuatkan lagi jadwal nanti sama dokternya. Nah, kadang-kadang kalau ketinggalannya banyak gimana? Kalau ketinggalannya banyak, bisa dilakukan imunisasi ganda namanya. Ibu nggak usah takut, imunisasi ganda itu pada waktu yang sama diberikan suntikan beberapa vaksin dengan kemasan berbeda. Bisa dilakukannya di paha kiri, biasanya paha kiri atau paha kanan, sekarang paha kiri dan paha kanan, dan ditetes di mulut. Jadi banyak bisa. Kalau di paha kiri itu misalnya penta yang 5 tadi, di paha kanan itu PCV, itu jadi udah 6 kan, tambah 1 lagi jadi 7. Badan kita itu badan yang sangat hebat yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena itu dia bisa membuat antibodi untuk masing-masing, nggak bercampur, nggak di dalam badan kita masuk semua sekaligus, tapi badan kita akan memberi reaksi membuat antibodi untuk masing-masing vaksinnya. Jadi anak dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan proteksi juga. Jadi jangan takut dan tidak usah diulang. Jadi nggak akan hilang vaksin itu yang sudah masuk ke dalam tubuh, nggak akan hilang. Dia sudah mulai bekerja merangsang sel-sel imunologi, membuat satu yang disebut sel memori, sel yang mengingat, oh kalau masuknya bentuknya itu adalah penyakit polio, kalau masuknya bentuknya itu hepatitis B. Nah itulah hebatnya badan kita itu, ya. Jadi punya tidak ada sinyal masing-masing. punya sinyal masing-masing. Jadi tidak usah diulang lagi, tapi dilanjutkan. Wah jelas sekali ini pastinya, soalnya Bapak Ibu di rumah mungkin banyak juga ya Prof yang kayak Banyak. Kadang-kadang memang anaknya sakit ya. Kalau anak sakit ya, kalau misalnya hanya batuk sekali-sekali, pilek nggak ngocor, nggak apa, jadi boleh. Tapi kalau batuk banyak, kemudian demam apalagi ya janganlah divaksin ya. Karena nanti ibunya jadi kewalahan sendiri ya. Namun kalau kita bisa lakukan imunisasi kejar itu. Jadi lebih baik ditunda juga tidak masalah ya? Tidak masalah, asal jangan itu aja kelamaan. Ya setelah anak sakit, setelah anak sembuh gitu, kondisinya sudah optimal mungkin ya Prof ya, langsung dibawa lagi. Oke, baik Prof. Terus yang selanjutnya nih Prof, ditanyakan juga kalau misalnya nih Prof ternyata, kan tadi Prof sempat bilang ya masalah booster itu ya Prof ya. Nah kalau itu sampai boosternya nggak diberikan bagaimana nih Prof? Nah kalau nggak diberikan, kalau daya tahan tubuh dia sudah habis itunya, antibodinya habis, jadi antibodi itu akan dikasihkan, dia meningkat, terus dia suatu waktu akan menurun, tapi kalau di booster dia meningkat lagi. Nah kalau nggak di booster dia menurun terus sampai dia tidak ada lagi ketemu sama pasien anak lain yang sakit penyakit itu, dia akan tertular. Karena daya tahan tubuhnya sudah tidak ada lagi, meskipun mungkin nggak berat tapi dia bisa tertular ya. Jadi sebaiknya sih ya di booster itu sebetulnya remaja semua juga, sampai tadi saya bilang sampai lansia juga harus disuntik ya. Baik Prof, mungkin hari ini kita udah dapat banyak banget insight nih dari Prof Cissy tentang imunisasi dan juga bagaimana sih manfaat serta pentingnya untuk mendapatkan imunisasi itu ya Prof ya. Mungkin sebelum kita tutup boleh nggak Prof kasih closing statement dulu buat yang di rumah, buat Bapak Ibu di rumah untuk betapa pentingnya imunisasi ini. Iya. Untuk Bapak dan Ibu semoga bisa mencerna ya apa yang saya sampaikan. Jadi imunisasi itu sangat penting dan itu salah satu tanda kasih sayang kita pada anak-anak kita. Kita membesarkan mereka dengan sehat, kita menjaga mereka supaya jangan terkena penyakit. Oleh karena itu jangan takut kepada vaksin, kepada imunisasi, takutlah kepada penyakitnya ya Bapak Ibu sekalian. Semoga semua bisa menyetujui untuk memberikan yang terbaik, termasuk vaksinasi, imunisasi untuk anak-anak kita.
Terima kasih Mbak Lala. Terima kasih banyak Terima Prof. kasih. Sisi sudah hadir di sini, sudah ngobrol dengan kita. Dan yang jelas buat semua yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Yang jelas seperti yang tadi Prof. Cici bilang, imunisasi itu bukan hanya sekedar suntikan, tapi juga merupakan bentuk cinta kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita yang tentunya ingin melihat anak kita tuh tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan cerdas, tanpa kekurangan apapun ya Prof ya. Semoga episode kali ini membuka wawasan yang lebih luas lagi dan bermanfaat buat semua yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan share semua video kita supaya lebih banyak lagi yang bisa mendengarkan mengenai gaya hidup dan kesehatan. Terima kasih sudah menonton Terima podcast kasih. RSAS.